Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yang saya hormati Ibu Sarifah Liza Munira PhD selaku mentor. Yang saya hormati Ibu Dr. Ina Yuniati Diplomat MSc selaku coach. Izinkan saya melaporkan hasil implementasi proyek perubahan strategi penguatan Balai Kekarantinaan kelas 1 Cilacap dalam penguatan pelabuhan sehat melalui kolaborasi, integrasi, dan interkoneksi Inkarkes dan selaraskan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap sebagai berikut. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Cilacap, selanjutnya disebut BKK Cilacap, merupakan unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan 5 wilayah kerja pelabuhan dan bandara, meliputi Pelabuhan Tanjung Intan dengan luas wilayah 170,1 hektar, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan luas wilayah 63,5 hektar, Bandara Tunggul Wulung dengan luas wilayah 39,3 hektar, Pelabuhan Laut Pemalang dengan luas wilayah 14,9 hektar, dan Pelabuhan Laut Pangandaran dengan luas wilayah 30,1 hektar. Saat ini kantor kami telah memiliki 58 orang pegawai sebagai tenaga fungsional teknis dan administrasi yang berada di kantor induk dan tersebar di 4 wilayah kerja dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu yang memiliki fungsi sangat strategis sebagai garda terdepan cegah tanggal penyakit di pintu masuk negara. Pelabuhan sebagai pintu gerbang masuk dan keluarnya alat angkut orang dan barang memiliki potensi terjadinya penularan penyakit dan faktor risiko kesehatan sebagai dampak dari aktivitas di pelabuhan. BKK Cilacap hadir untuk menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan serta respon di lingkungan pelabuhan dan bandara. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 menjadi dasar pentingnya untuk menjaga kondisi lingkungan pelabuhan agar sesuai dengan standar baku mutu kesehatan lingkungan yang mendukung untuk terciptanya pelabuhan yang sehat. Dengan beberapa kegiatan yang mendukung diantaranya, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pengawasan kualitas lingkungan dan pemeriksaan air minum, pengawasan tempat pengelolaan pangan, pengawasan alat angkut, barang dan orang. Nominasi penghargaan pelabuhan dan bandar udara sehat merupakan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 yang mewajibkan seluruh pelabuhan dan bandar udara memiliki kondisi yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk masyarakat pelabuhan dan bandar udara dalam melaksanakan aktivitasnya. Gambaran pelabuhan dan bandar udara yang masuk nominasi sebagai pelabuhan dan bandar udara sehat. Selama kurun waktu periode penilaian pelabuhan dan bandar udara sehat, dari tahun 2013 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Dari 5 peserta menjadi 32 peserta. Sedangkan yang menerima penghargaan pada tahun 2022 sebanyak 19 pelabuhan dan bandar udara. Dan melanjutkan rencana perubahan yang telah diseminarkan dan mendengar saran pertimbangan dari mentor dan coach, maka kami, selaku project leader melanjutkan implementasi proyek perubahan sesuai dengan tahapan atau milestone yang telah ditetapkan sebagai berikut. Pertama, pembentukan tim efektif. Tim efektif merupakan organisasi utama pendukung proyek perubahan. Pembentukan tim efektif diawali dengan penerbitan surat keputusan Kepala Balai yang mencantumkan susunan pegawai yang bekerja sesuai dengan pembagian tugas dan peran masing-masing dan dikelompokkan menjadi tim teknis, tim humas, dan tim administrasi. Kedua, sosialisasi tim efektif. Project leader menyampaikan rencana dan strategi proyek perubahan yang akan diwujudkan oleh tim efektif melalui rapat-rapat pembahasan. Selanjutnya, setiap tim melakukan pembahasan internal untuk mengambil langkah-langkah efektif guna terwujudnya proyek perubahan ini. Ketiga, sosialisasi stakeholder.
Tahapan ini memegang peran strategis guna merangkul dukungan dari stakeholder eksternal, meliputi lembaga pemerintah, instansi swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui pertemuan yang dihadiri stakeholder tersebut, Project Leader mengimplementasikan rencana dan strategi proyek perubahan pada spektrum yang lebih luas sehingga semua pihak dapat ikut berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan proyek perubahan ini. Hasil positif tercapai setelah terlaksananya tahapan ini adalah terkumpulnya dukungan dari lintas sektor pemerintah UPT Pusat dan UPT Daerah. Dukungan utama juga diberikan PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala PPS Cilacap selaku Project Partner, dan Ketua HNSI Cilacap sebagai perwakilan dari masyarakat nelayan Pelabuhan PPS Cilacap. Mendukung dengan adanya kolaborasi, integrasi, dan interkoneksi Sinkarkes dan selaraskan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap merupakan langkah yang tepat yang akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan tata kelola lingkungan di wilayah kami. Saya berharap proyek perubahan ini akan menjadi percontohan bagi yang lain agar pelayanan semakin baik dan dapat diterapkan pada semua pelabuhan-pelabuhan perikanan di Indonesia. Berbagai dukungan ini merubah peta kuadran stakeholder dan berkembang ke arah signifikan dengan berpindahnya stakeholder dari kuadran latens ke kuadran promoter. Sehingga semua stakeholder dapat mendukung proyek perubahan ini agar dapat direplikasi secara lebih luas. Keempat, penyusunan SOP. Penyusunan SOP merupakan tahapan yang sangat penting. Melalui serangkaian rapat teknis yang intens, telah berhasil merumuskan output berupa SOP interkoneksi, selaraskan, dan Sinkarkes, serta SOP pengajuan nominasi pelabuhan sehat melalui Sinkarkes. Dengan adanya SOP ini, maka diharapkan kolaborasi, integrasi dan interkoneksi antara selaraskan dan Sinkarkes dapat terwujud dengan sempurna, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengajuan nominasi pelabuhan sehat, tidak hanya bagi Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, namun juga pelabuhan perikanan lainnya di Indonesia. Kelima, advokasi pemangku kebijakan. Project Leader melakukan safari lintas pemangku kebijakan, baik internal dan eksternal instansi, dengan melakukan advokasi yang diperlukan untuk mensosialisasikan tujuan proyek perubahan kepada para pemangku kebijakan di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan agar kedepannya dapat memberikan arahan dan memfasilitasi bagi terwujudnya interkoneksi selaraskan dan Sinkarkes. Keenam, penyusunan draft MOU. Berdasarkan rapat penyusunan draft MOU yang mendapatkan asistensi oleh tim kerja hukum dan humas, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menghasilkan keputusan bersama untuk meningkatkan draft MOU menjadi perjanjian kerjasama yang memuat lebih detail dan mengatur hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat. Proyek perubahan telah selesai dilaksanakan melalui 6 tahapan milestone, namun demikian di dalam perkembangan prosesnya dihasilkan produk inovatif berupa Sistem Informasi Pelabuhan Sehat atau disebut SIPS. Sistem tersebut bertujuan membantu proses penginputan lembar kerja evaluasi atau LKE Self-Assessment Pelabuhan Sehat secara online. Diharapkan penerapan SIPS ini akan mampu menjembatani interkoneksi antara selaraskan dan Sinkarkes pada tahap awal sehingga nantinya akan dapat terjalin interkoneksi yang utuh dan berkesinambungan. Untuk penerapan sistem tersebut pada Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, maka telah dilakukan perjanjian kerja sama penggunaan SIPS antara BKK Kelas 1 Cilacap dan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala proses implementasi proyek perubahan telah selesai dilaksanakan. Seluruh milestone yang direncanakan dicapai dalam jangka pendek telah berhasil dilaksanakan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi mensukseskan proyek perubahan ini. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat buat kesehatan masyarakat di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, khususnya dan masyarakat Cilacap pada umumnya. Terima kasih. Salam sehat.